5 kelebihan motor listrik Gesit G1 sangat canggih sekali. Sepeda motor listrik Gesit G1 ini menjadi salah satu karya anak bangsa. Jadi patut kita apresiasi bersama. Harusnya kita bangga ya kalau memakai Gesit, karena kita ikut memajukan industri otomotif asli Indonesia. Motor listrik Gesit G1 ini diproduksi oleh PT Wika Industri dan Konstruksi. Dalam pelaksanaannya, Wika menjalin kemitraan dengan PT Gesit Teknologi Indonesia bersama dengan Institut Teknologi Surabaya. Seluruh proses produksi motor listrik Gesit dilakukan di pabrik milik Wika yang berada di Cilengsi, Bogor. Luasnya 30 hektar dan Wika mengklaim mampu memproduksi lebih dari 50.000 unit sepeda motor listrik Gesit setiap tahunnya. Gesit G1 dibuat oleh anak bangsa dan merupakan produk dalam negeri dengan segudang kelebihan. Apakah ada yang sudah mencoba test drive motor listrik Gesit G1 atau malah sudah punya di rumah? Bagi pengalamannya ya di kolom komentar. Salah satu yang jadi keunggulannya adalah performa dinamonya. Kalau tidak percaya nih, pakai mode sport, kemudian putar selongsong gas. Dijamin lajunya bakal mengagetkan. Tidak hanya itu, desain yang mirip skutik konvensional juga jadi kelebihan motor listrik Gesit G1. Efeknya, pengendara pemula tidak perlu banyak penyesuaian ketika mengendarai untuk pertama kali. Lalu bantingan suspensinya empuk dan ini menjadi kelebihan tersendiri. Jadi pas lewat jalan bergelombang atau tidak rata, pengendara dan penumpang tetap merasa nyaman. Oke, langsung saja ya kita bahas kelebihan motor listrik Gesit G1 secara lengkap. 1. Desain ringkas layaknya skutik konvensional. Banyak pengguna yang merasa puas dengan impresi yang ditawarkan Gesit. Posturnya yang kompak membuat posisi begitu nyaman saat berkendara. Handling Gesit pun tak jauh berbeda dengan skutik konvensional yang dijual di Indonesia. Ukuran jok yang digunakan pun lebar, mampu menampung bobot pengendara dan penumpang dengan baik. Tinggi joknya juga masih proporsional untuk rata-rata orang Indonesia. Bisa dikatakan tidak ada perbedaan besar yang dirasakan saat berkendara dengan Gesit G1 atau berkendara motor skutik pada umumnya. Bedanya, sepeda motor listrik Gesit G1 ini tak seberisik motor konvensional yang berbahan bakar minyak. Lalu, meskipun ada kelebihannya itu, kita kupas sedikit ya kekurangannya nih. Kekurangan motor listrik Gesit G1 ada di sinkronisasi selongsong gas dan tuas rem. Jika pengendara sedang menekan tuas rem, memutar gas sampai mentok pun itu akan sia-sia karena motor nggak bisa melaju sama sekali. Karena arus untuk menyalurkan tenaganya tuh diputus secara otomatis. Nah, hal ini tuh agak mengganggu saat berhenti di jalan menanjak. Buat kamu yang pertama kali menjajalnya, tentu butuh sedikit penyesuaian terkait pengoperasian gas dan rem ini. 2. Lampu depan head proyektor yang terang. Salah satu yang jadi kelebihan motor listrik Gesit G1, sistem pencahayaannya patut diacungi jempol. Selain sudah menggunakan full LED, lampu depannya sangat terang. Ketika diajak berkendara pada malam hari, wah, wadang jinglang terang benderang. Lampu depan motor listrik Gesit G1 menggunakan head proyektor. Efeknya, seluruh jalan bisa terlihat walau dalam kondisi gelap. Pengendara pun dengan mudah mengetahui posisi kendaraan lain, serta menghindar dari jalan rusak. Fitur-fitur lain yang menyertai juga tidak kalah canggih, misal panel instrumen dengan layar warna-warni yang bisa dihubungkan dengan smartphone. Jika sudah terkoneksi, pengguna bisa melakukan tracking hal-hal seperti waktu perjalanan, temperatur motor, status kerusakan, status baterai, dan lain-lain.
cuma dengan melihat smartphone. Hanya saja ada kekurangannya nih. Sayangnya motor listrik Gesit G1 ini tidak memiliki power charger yang bisa mengisi ulang daya baterai smartphone di perjalanan. Padahal skutik konvensional yang meminum BBM rata-rata sudah mengaplikasikan power charger. Tentu saja Honda Vario 125, Yamaha Frigo, dan lain-lain. 3. Ground clearance tinggi dan pakai bel untuk menyalurkan tenaga. Kemudian yang jadi kelebihan motor listrik Gesit G1 punya ground clearance yang tinggi. Mereka memang tidak merinci tingginya. Hanya saja dari hasil test ride yang dilakukan, bodi bawah sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan aspal ketika melewati undakan dan jalan bergelombang. Termasuk saat berboncengan, tidak ada gejala ngasruk. Tentu ini mampu meningkatkan kenyamanan berkendara dengan Gesit G1. Lalu posisi dinamo Gesit G1 lokasinya bukan di roda, melainkan dekat monoshock belakang. Supaya rodanya bisa bergerak, ada belt yang menghubungkan. Hal ini dimaksudkan agar dinamo tidak cepat rusak lantaran terguncang saat melewati jalan jelek. Menurut pihak Gesit, kelebihan lain dari dinamo tidak di roda adalah velg bisa digonta-ganti dengan mudah. Karena ketika melakukan modifikasi, pengguna motor bisa pakai merek velg apa saja jika mau. 4. Suspensi yang patut diacungi jempol. Sepeda motor listrik Gesit memiliki lane handling yang sangat baik. Peredaman suspensi depan dan belakang memiliki karakter yang begitu nyaman untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Suspensi cenderung empuk saat melaju di permukaan jalan rusak dan tidak rata, masih cukup nyaman. Kenyamanan ini tentu jadi salah satu nilai positif yang ditawarkan oleh Gesit. Pada skutik sejenis yang meminum bensin, biasanya punya bantingan suspensi yang cenderung keras. 5. Punya 3 mode berkendara, Eco, Urban, dan Sport. Salah satu teknologi yang cukup menarik tentunya pada sisi baterai yang digunakan. Ini jadi salah satu kelebihan motor listrik Gesit G1 yang ditawarkan bagi konsumen. Dari hasil pengujian, saat baterai di bawah 50%, performa sepeda motor mengalami penurunan. Kemungkinan hal ini sengaja dirancang dengan tujuan pengendara tidak sampai kehabisan baterai di tengah jalan. Repot juga ya kalau misalnya baterainya habis di tengah jalan, mau ngisi di mana. Menariknya nih, motor listrik ini juga dibekali 3 mode berkendara yang efektif untuk menghemat daya baterai. Sekaligus bisa menyesuaikan dengan karakter berkendara yang diinginkan. Buat kalian yang mungkin hanya menggunakan Gesit untuk sekedar bepergian jarak dekat, seperti dalam kompleks saja, mungkin bisa menggunakan mode Eco. Ketika pengendara mengaktifkan mode Eco, kecepatannya tuh dibatasi hanya sampai 40 km per jam saja. Sedangkan ketika menggunakan mode urban, kecepatan yang bisa digapai itu mampu menembus 50 km per jam. Untuk merasakan performa yang ditawarkan nih sama Gesit, mungkin kalian bisa mengaktifkan mode sport. Saat mode sport aktif, motor listrik Gesit mampu melesat hingga kecepatan 80 km per jam. Nah, kalau ingin menjajal performa yang tinggi, yang sport itu, perlu diperhatikan adalah kondisi baterai. Jangan sampai di bawah 50%. Karena mode sport akan lebih menyita baterai. Alhasil nanti jadi lebih boros konsumsi daya yang dikeluarkan. Tak lupa, Gesit juga dibekali dengan mode R untuk memudahkan motor mundur ketika parkir. Semoga informasi mengenai kelebihan motor listrik Gesit G1 serta kekurangannya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jika tertarik memiliki Gesit G1, harganya dibanderol sekitar 27,5 juta rupiah.